dalam instruktur wilayah. Waktu di Garut bareng-bareng baru ketemu lagi nih sama Kiai. Kemudian yang kita muliakan Al-Habib Soleh As-Segaf, kita doakan doa sehat lahir batin, panjang umur tambah barokah. Kemudian Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abu Bakar Rahjiz MA, pimpinan Pondok Pesantren Mahasina, kita doakan guru kita panjang umur, sehat lahir batin, tambah berkah, amin ya Allah rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah, Kiai Haji Taufik Nur Sali, Kiai Haji Muhammad Kamaluddin MPD, kemudian semua para kiai dan para habaib, wabil akhos orang tua kita Al-Habib Zainal Abidin As-Segaf, mohon izin Bib, semoga kita doakan beliau sehat lahir batin, panjang umur, tambah barokah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan DKM, mohon maaf yang tidak bisa disebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pribadi. Semoga semuanya, khususnya anak-anak kita, santri dan santriat kita, doakan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa memberikan manfaat maslahat, bahkan mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia sampai yaumul kiamah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin semua, kita bersyukur pagi hari menjelang siang ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan hari ini adalah pertemuan yakin. Sedari tadi pagi tempat ini dibanjiri barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Informasi sahih dari baginda Nabi, Rasulullah menyampaikan sejatinya Allah itu memiliki sekelompok malaikat. Setiap saat kelompok malaikat ini turun ke jagat raya, mencari, menyusuri gang, menyusuri jalan, mencari jamaah manusia yang berkumpul berhimpun. Ketika ditemukan di Yayasan Ziyadatul Abror, membaca sholawat bersama, berdoa bersama, mengamini semua doa, maka malaikat tersebut dari pagi sudah duduk bersama kita. Bukan berarti saya lihat malaikat ini sahih dari baginda Nabi. Pimpinan komandan malaikat dari tadi sudah kembali ke alam langit sana, menyampaikan pada Allah, ya Rabb ya Tuhan kami sudah menemukan jamaah, kiai, ulama, asadid, habaib semua berkumpul. Kami minta ya Rabb, siapapun mereka yang hadir di majelis tersebut, agar segala hajat dan cita-citanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Maka mudah-mudahan dari tadi Gus Aldi mendoakan yang punya banyak hutang biar lunas, amin ya Allah ya Rabbal. Yang masih jomblo ada bujang kolot ayat te, dudah hebel ayat, randa. Izin Gus ikut ngabsen. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh pulang pengajian dapat jodoh yang soleh dan solehah. Kemudian tadi yang sudah memberikan donasi rezeki yang dikeluarkan sebagian, Allah ganti di kemudian hari rezekinya semakin lancar, halal barokah. Yang hadir semuanya bisa ziarah ke tanah suci Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i Bukit Safa Marwah, Masjid di Mina Muzdalifah, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah, balik lagi ke rumah, beli sawah, beli mobil mewah, anaknya soleh-solehah, istiqomah ibadah, matinya husnul, amin ya Allah ya Rabbal. Yakin nih yang hadir semuanya bakal mati, yakin? Bu, yang mati mending laki duluan atau perempuan duluan? Astagfirullah. Kita kasalaki nang ngadoakeun teh tareh paeh heula. Takut begini masalah walaupun udah selesai. Bu, anu mau teh heula mending awewe heula, mending lalaki heula. Wah, kita kasalaki ngadoakeun maot. Ini pertanyaan gak perlu dijawab, naon sabab? Bu, kalau ceramah bahasanya campuran wios, Sunda ngertos. Kalau terigi kula ngomong bahasa Jawa ngertos badan. Inggris Arab siap. Hebat ya. Pinter-pinter. Awas kalau keluar bahasa Inggris gak ngerti.
Yang jelas mau laki ataupun perempuan semuanya pasti bakal mati, betul? Betul. Pertanyaan ganti, yang mati duluan mending orang tua duluan atau anak muda duluan? Kata kakolot yang kita mau tiheula. Ya kaciri jelema budak hayang buru-buru menang warisan. Kakolot kita mau tiheula. Laki perempuan tua ataupun muda, yakin semuanya bakal mati, betul? Yang kita harapkan adalah sebelum mati kita bisa istiqomah ibadah sampai kita mati menjemput husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka pertemuan majelis seperti ini, pertemuan yang model begini adalah pertemuan yang mengundang banjirnya barokah. Bukan hanya Yayasan Ziyadatul Abror, akan tetapi Kelurahan Jati Sampurna, semua kota Bekasi, dengan berkumpulnya alim ulama, berkumpulnya umaro, berkumpulnya semua warga masyarakat muslimin muslimat, yakin salah satunya ada kekasih Allah. Mereka yang menjadi kekasih Allah ketika mengamini dosanya tembus diijabah oleh Allah, maka kita pun ikut dengan beliau yang dikasih oleh Allah menjadi ikut diijabah doanya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur hari ini kita berkumpul karena rasa cinta kita, mahabbah kita pada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga acara ini pun double, peringatan Maulid Nabi sekaligus Isra Mi'raj. Bahkan tadi Kiai Sukron bisik-bisik sekaligus haul kakeknya tercinta. Mudah-mudahan yang dihaulkan Allah jadikan dia sebagai ahli kubur yang diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, amin. Semakin diangkat derajatnya dan Allah jadikan kuburnya rodatan min riyadil jannah, amin ya Allah ya Rabbal. Paling tidak kalau menghaulkan orang tua kita, terlebih kiai ulama besar, paling tidak yang pertama tujuannya adalah apa? Lil istidkar, mengingatkan kematian untuk kita semua. Kita hidup ini sementara, akan mengalami kematian menjelang kehidupan yang abadan abidin hari akhirat kelak, betul? Betul? Maka insya Allah dengan Maulid Nabi dan Isra Miraj ini akan memupuk ke rasa cinta kita, rasa mahabbah kita dengan salat bersama-sama pada Sayyidul Wujud baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu bapak cinta baginda Nabi? Wajar jawabannya, karena kita ini adalah umatnya, betul? Kenapa kita mau baca sholawat terus-terusan kepada baginda Nabi? Karena kita yang hadir khususnya berharap untuk mendapat syafaatnya, betul? Kenapa kita bangga dengan gaya dan cara memimpinnya Rasulullah? Karena kita pun ingin menjiplak bagaimana cara beliau memimpin dunia akhirat sebagai pemimpin terbaik. Michael Hutz mengatakan dalam satu buah studi bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Ngerti ente? Ngerti ente? Tadi Kiai bilang Inggris Arab siap? Siap. Ternyata baru juga ketemu aku sudah dibohongin. Sakitnya tuh di sini, Bu. Bu, Pak, wih, mangap Pak. Kalau Maulid Isra Miraj harus bahagia. Tadi juga kata Gus Aldi, insya Allah yang bahagia panjang umurnya, tambah berkah rizkinya, soleh dan solehah keturunannya, dicatat min ahlil jannah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan di mana-mana, dari kota bahkan sampai istana negara, banyak pertanyaan dari umat masyarakat. Ulama menjawab, kenapa Gusti Allah hanya menjadikan Sayyidul Wujud baginda Nabi adalah satu-satunya Nabi sekaligus Rasul yang mendapatkan kesempatan diisrokan dan dimirajkan. Satu kaul diceritakan bahwa Nabi yang turun ke jagat raya ini pun jumlahnya lebih daripada 120.000 orang. Yang tercatat termaktub dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Kemudian dihimpun ada Rasul yang namanya Rasul Ulul Azmi. Akan tetapi hanya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad adalah satu-satunya Nabi
yang mendapatkan kesempatan dari Allah untuk mendapatkan paket perjalanan istimewa, yakni diisrokan dan dimirajkan. Sepakat ulama rata-rata menjawab, karena apa? Karena baginda Nabi dianggap lulus sekaligus lolos dari berbagai ujian, berbagai cobaan yang Allah timpakan pada junjunannya. Betapa tidak ibu, sejarah mencatat 1 tahun baginda Nabi menjelang diisrokan dan mirajkan, yang namanya ujian betul-betul menimpa pada baginda Nabi, betul-betul dahsyat luar biasa. Cacian, makian, hinaan, fitnah, bahkan keselamatan nyawa baginda Nabi pun terancam gara-gara baginda Nabi mensyiarkan syariat agama Allah, terus menguatkan kalimat tauhid la ilaha. Nabi dicaci, Nabi dimaki, tidak berhenti berdakwah. Ketika butuh bagaimana backingan utama yang menyelamatkan baginda Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, pamannya sendiri Abu Thalib ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemper utama yang menjaga Rasul, yang sering menyelamatkan Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, pamannya yang menyayangi Rasul, dicandaku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, izin saya mau tanya, kalau punya paman baik, kaya raya, soleh, ganteng pula, sering bantu kita, punya paman yang baik tersebut meninggal, kira-kira sedih ente? Sedih tuh. Lamun boga mamang goreng patut, deo sengkol hidung banget jika perah bedog, gede ambok, tekaupan, preman, heug maot, sedih tuh. Karoreh hati Gus. Ya Allah ya Rabbana, aing ngaku umat Nabi aya hati juga gitu. Belum cukup ketika ditinggalkan pamannya, sedih belum habis, Rasulullah diuji oleh Allah kemudian dengan apa? Kesedihan bertambah dan terus bertambah. Orang yang sangat mencintai baginda Nabi dan Rasulullah pun sangat mencintai beliau, siapa? Sayyidatuna Siti Khadijatul Kubra, manusia pertama dari kelompok perempuan yang didaulat oleh Allah akan menjadi penghuni surga. Seorang priai bangsawan tanah suci Mekah, orangnya kaya raya, 3/4 tanah Mekah saat itu adalah milik Siti Khadijah. Betapa kayanya Khadijah. Akan tetapi orang mulia ini menghabiskan semua hartanya, mendedikasikan semua miliknya untuk semata-mata membantu dakwah sang suami baginda Nabi, sampai jatuh miskin. Siti Khadijah diambil oleh Allah. Ketika mau meninggal pun ibu Fatimah Zahra dipanggil, wahai Fatimah, sampaikan pada bapakmu, walaupun beliau adalah suamiku, akan tetapi beliau ada kekasih Allah, Nabi Allah, Rasul Allah. Ibu segan untuk menyampaikan, ada apa ibu? Aku dulu kaya raya Fatimah, apapun dimiliki, tapi semuanya sudah habis untuk membantu dakwah bapakmu sang suami baginda Nabi. Bahkan sampai begitu jatuh miskin Siti Khadijah, ketika saat meninggal, pakaian yang digunakan Siti Khadijah tidak kurang daripada 83 tambalan. Subhanallah. Ibu punya seragam berapa biji? Ini yang hijau-hijau ini seragamnya udah pada lunas belum? Udah ya, alhamdulillah aman. Soalnya di Subang banyak bapak-bapak ngeluh datang ke saya, saya bersyukur punya istri rajin pengajian, cuman dirarasakan begi getol ngaji kalah begi gede hutang. Di dia begitu ayah itu ayah tong aku ngarakeun ke ngaji. Mudah-mudahan nu gede hutang ngasih enggal lunas, amin. Dan nu amin bang tarikna kaciri bang gedena tanaga nah sudon bae. Akhirnya bagaimana? Disampaikan pada Fatimah, meminta pada baginda Nabi agar sorban yang biasa digunakan oleh baginda Nabi saat menerima wahyu dari malaikat Jibril untuk digunakan sebagai kain kafan penutupnya saat Khadijah meninggal. Untuk apa? Khadijah mengharapkan menjadi hujah di hadapan Allah agar selamat dunia bahkan sampai akhirat. Baginda Nabi Pak bersedih luar biasa ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta. Nih saya mau nanya orang Jati Sampurna, bapak-bapak tolong jawab yang kompak. Kalau yang nggak jawab berarti nggak punya istri. Bapak kalau punya istri cantik Pak, gulis, benghar, bager, taat, tunduk ke kita. Ini istri yang baik hati meninggal duluan, kira-kira sedih tuh Pak? Cicing gutong nembalan di urusan bapak. Main sambar bahaya. Bahaya orang di